لك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap ketua masjid, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah masih ramai Pak. Ini pertanda lebaran lama masih. Ya, kalau dikit tandanya besok lebaran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bangunkan kita daripada kematian yang sementara agar kita bisa tambah ilmu, tentunya tambah amal dan tambah baik dan tambah mantap persiapan kita untuk kembali menghadap Allah taala. Itulah doa bangun tidur, wa ilaihin nusyur. Kita itu hidup dihidupkan oleh Allah, mati dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang nih ya akan dikembalikan lagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, seorang nabi yang sangat sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita besok di hari kiamat tergolong orang-orang yang disyafaatinya. Amin ya rabbal. Jelas tak suara tadi Pak? Jangan sampai jelas di luar, di dalam tidak jelas. Jelas tak atau mantul? Pas. Pas Bu? Pas dah pas saja. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ada 12 bulan, ada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya itu banyak lipatan pahala. Lipatan pahala, anugerah-anugerah daripada Allah Ta'ala, dijuluki Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya siang malam, rahmat Allah siang malam, ampunan juga siang malam. Bulan yang paling tepat untuk orang yang baik tambah baik, atau orang yang salah bertaubat. Itu pula hebatnya Islam Pak. Jadi target Nabi itu semuanya ke surga. Orang yang baik Allah sayang, orang yang salah bertobat itu pun Allah sayang. Ya, yang sudah baik tambah baik mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu keselamatan. Ada yang tergelincir, lupa dalam taat, bahkan ingat dalam maksiat. Itu pun ketika dia tobat dapat ampunan Allah. Antara rahmat dan ampunan dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kalau kita di sekolah Pak, banyak pelanggaran, di skor, tidak bisa terima lagi. Terlalu banyak pelanggaran masalahnya. Kalau kita punya perusahaan, punya karyawan terlalu banyak pelanggaran, pecat. Kenapa? Bisa merugikan perusahaan. Daftar lagi, ada bisa. Terlalu banyak kasus kamu. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sholat, yang puasa, ada yang zikir. Kebaikan itu mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat itu keselamatan bagi yang dapat. Terus yang kedua, manusia ada nafsu, ada syaitan yang suka menggelincirkan dia, sehingga tiba-tiba sholatnya males, tiba-tiba tarawehnya males, tiba-tiba lah siap bawa duit, tidak berani mengeluarkan itu. Ada tak tuh Pak? Banyak pula, jangan banyak dikit ya Pak. Sudah siap itu, berubah pikiran di tengah jalan, atau berubah pikiran di depan kotak berjalan. Lah bangun malam, itulah bangun, sudah agak WC, tidak juga sembahyang tahajud, tergelincir oleh tipuan setan. Itu namanya salah dalam ketaatan. Dia tidak ada fatal niat, tapi kan salah. Waktunya bisa berbuat baik, kenapa tidak diberi kesempatan? Ada orang itu tidak pernah ketemu itu, tidak pernah ketemu kiai, tidak pernah ketemu ustadz. Ke masjidnya kapan? Setahun sekali. Apa yang dia kerjakan salah, lingkungan dia rusak. Ternyata itu pun ketika dia bertobat jadi baik. Dia dan ahli ibadah sama, dan bisa jadi dia dan ahli ibadah lebih hebat dia lagi.
ketika dia menyesal dengan penyesalan yang paling dalam, Allah yuhibbut tawwabin, Allah sangat menyukai orang-orang yang mau kembali kepada Allah, bertobat namanya. Maka kalau orang baik selamat, tidak baik selamat, insya Allah nanti surga paling ramai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan Ramadan Bapak Ibu rahimakumullah, bulan yang tepat untuk apa? Yang baik tambah baik, yang soleh tambah soleh, yang akhlaknya elok tambah elok. Pokoknya inilah waktunya. Kebaikan dilipat gandakan, jangan dikurangi. Yang baik akan dicatat sebagai kebaikan tinggi di hadapan Allah. Kalau masih ada yang tergelincir Pak, sukanya mungkin masih ada lalai, imbanglah suasana kan. Kita bukan suasana pesantren kan, bukan suasana Madinah Pak. Sekarang iya pas pengajian yang didengar baik sampai rumah lain yang didengar. Dengar pengajian sejam, yang tidak pengajian 23 jam. Yang dengan pengajian seminggu sekali, yang tidak pengajian 6 kali. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita ingin beribadah, setiap kita ingin puasa, setiap kita ingin sholat, niatkan tobat kepada Allah. Kalau kita sedang tidak ibadah, gawe dunia, tidak dibarengi dengan zikir, anggap kita melupakan Allah, anggap kita sedang meninggalkan Allah. Itu bahaya. Nah, terus ketika kita kembali, aku mau sholat, udah waktu zuhur, aku mau puasa, ketika sahur, aku mau berbuka, aku mau tarawih, niatkan untuk kembali kepada Allah. Yang dalam sehari mungkin kita ninggalkan Allah 5 jam, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 jam. Jam 12 zuhur. Kenapa zuhur itu untuk apa? Kembali kepada Allah. Habis zuhur mana lagi Pak? Fantashiru fil ard. Cari gawe lagi. Jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4 asar. Apa niat kita? Kembali kepada Allah. Setelah kita meninggalkannya, setelah kita meninggalkan, itu adalah tawwabin. Amal-amal ini Ramadan yang menjadikan amal yang kecil jadi besar. Mudah-mudahan juga amal yang buruk, ketika amal yang kurang, ketika dia kembali kepada amal, nilainya lebih-lebih lagi. Dan Ramadan ini kita nak bahas apa Bapak Ibu rahimakumullah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Mesti kita sadari, kita ketahui bahwasanya di antara keberkahan Ramadan, kehebatan Ramadan dengan segala sisi dan isinya. Kenapa ada apa? Karena berhubungan dengan Al-Quran. Saya ulangi lagi, kehebatan Ramadan, keagungan Ramadan lengkap dengan isi-isinya. Yang kita kata cuma 2, ampun dan rahmat. Lebih daripada itu Pak, yang dapat merasakan hebat Ramadan cuma siapa? Orang yang sudah mati. Itu yang merasakan lebaran 30 hari di kuburan mereka. Azab stop, marahnya Allah stop, gerta muka nakir stop, galau-galau. Keberkahan Ramadan. Karena di atas tanah sibuk seluruh dunia, katakan orang Islam sedang berpuasa. Puasa itu semua orang bisa Pak. Kadang-kadang semua orang itu mudah berpuasa. Yang dulu tidak sembahyang, puasa jalan. Apalagi yang sembahyang tiap hari. Ya kan? Berkahnya Ramadan itu taat itu lebih mudah. Bagi kita yang hidup kapan lebaran? 1 Syawal. Bagi yang meninggal kapan lebaran? Dari tanggal sikak Ramadan sampai 30 Ramadan lebaran bagi mereka. Pemandangannya elok, nikmatnya ditambah, siksaannya di stop, karena penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang hidup tidak pernah melupakan mereka yang sudah meninggal. Dikit-dikit doa. Kalau 5 waktu sembahyang, 5 kali doa untuk mak bapak kita, untuk orang-orang meninggal. Allah tarawih, Allahu Akbar. Doa per 2 rakaat, doa per 4 rakaat, tutup dengan buka, tutup dengan sahur, tutup dengan tadarus, doa lagi. Maka yang dikubur itu banyak mendapatkan bingkisan pahala. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka untuk menyempurnakan puasa kita, la'allakum tattaqun, targetnya kita selesai puasa jadi orang yang paling takut dengan Allah.
Target selesai puasa ini dengan isi-isinya pengajian, ada puasanya, ada tarawehnya, ada sahurnya, ada tadarusnya, ada berbaginya, buka puasa, saling membawa. Apa targetnya? Selesai Ramadan saya atau kita jadi orang yang paling takut dengan Allah. Gimana cara paling mudahnya? Paling mudahnya praktik adalah tidak saja saya enggak mau melukai istri, anak saya, suami saya, tapi saya juga siap sabar ketika dilukai. Pak. Kadang kita mikir syukur apa sabar? Banyak sabarnya Pak Ustadz, ujian timbang syukurnya. Kalau syukur tuh gajian sebulan sekali, dah 30 hari kerja kan? Ya Pak. Jadi takwa yang bagaimana banyak, minimal yang kita dapatkan setelah Ramadan gua selesai, aku tak mau nyakiti baik orang dekat aku. Kalau suami berarti istri dan anak, kalau kita istri, suami dan anak, lingkungan tetangga, saya tidak mau dilukai, saya nggak mau melukai, nggak mau menyakiti, tapi juga saya siap sabar ketika saya disakiti, dizalimi. Siap Bapak Ibu? Siap apa tidak tuh? Dan sikap kita itu melebihi Nabi Isa. Tapi seperti baginda Nabi. Kalau Nabi Isa, ya kan, yang katakan Nabi Isa yang diangkat, ada yang diserupakan seperti Nabi Isa kan, diikat, disalib, disiksa. Kata mereka, hebat itu Isa, asli putra Tuhan, asli anak Tuhan. Kenapa? Walaupun disiksa, ya, dia tetap memaafkan. Walaupun disiksa, ketika ditanya, wahai Isa, apakah engkau dendam dengan kami? Dendam dengan yang menyiksa engkau? Tidak. Kata pengikutnya, asli ini hebat, ini anak Tuhan. Anak tuh, Bapak Ibu, ini cerita yang satu. Terus gimana dengan baginda Nabi? Baginda Nabi sama, ketika ke Taif, dilempar, disiksa, berdarah juga. Kata alim ulama, ketika dia melangkah, dilempari hujan batu itu, ketika angkat kaki kena lempar, kaki belum turun kena lempar. Setiap langkah itu kena lempar 2 kali. Ngangkat kaki kena lempar, turun kena lempar. Sakitnya minta ampun. Datang bala bantuan malaikat menawarkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat, Allah mendengar suaramu, melihat engkau diginikan. Izinkan kami sebagai malaikat penjaga gunung di kota Taif itu untuk menghancurkan, membenturkan mereka semua habis. Itu kalau gitu, lajulah. Bahasa saya kita tidak sering sampaikan kan, lajulah kan, dia bilang habisilah mereka, boleh tidak, jahat niat. Tapi baginda Nabi bilang tidak usah. Bedanya apa? Kalau tadi yang diserupakan Nabi Isa tidak membalas, karena memang tidak bisa, orang sudah diginikan gimana membalas, iya kan? Dan tidak ada yang bela, karena dia bukan Nabi Isa masalahnya. Dia memang sudah terikat, nak balas kayak mana, orang tangan kaki dipaku galau-galau. Tapi baginda Nabi punya kesempatan membalas, tapi tidak membalas. Kalau Nabi Isa yang diserupakan tidak membalas, begitu hebat, dikatakan anak Tuhan, baik minta ampun. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kesempatan membalas dan kekuatan sempurna, tapi tidak membalas, bahkan mendoakan kepada Allah agar mereka ahli surga. Tak ketemu sekarang di sini, ketemu di surganya Allah Ta'ala. Subhanallah, doa Nabi tembus, ya Allah, bukan hanya mereka. Kalau mereka tidak mau nerima engkau, nerima Islam, nerima aku, tolong jadikan anak cucu mereka menerima engkau, ya Allah. Jadi Nabi mendoakan sampai ke zuriyahnya, keturunan yang belum muncul didoakan supaya selamat, dan itu dikabulkan oleh Allah.
Saking baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilukai, punya kesempatan membalas, tidak membalas, memaafkan, bahkan mendoakan, Allah kabulkan. Taif jadi kota yang berkah. Kalau ke Mekah, ke Madinah, jadi kota buah-buahan itu kota Taif, subur. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sabar dilukai. Jadi kalau kita tuh sabar dilukai, jadi keturunan Tuhan juga. Ada kira Pak? Maknanya apa? Allah akan berikan kita takwa tingkat tinggi, diangkat derajatnya. Kalau ketika kita tidak melukai, tidak menyakiti, tidak menzalimi, dan siap sabar ketika dilukai, ketika dizalimi. Sabar itu, sabar ketika kita mampu membalas, tetap sabar. Di situ derajat kita diangkat. Seluruh para nabi itu gitu. Seluruh para nabi itu dizalimi, terus punya kesempatan membalas, tapi tidak membalas. Derajat mereka tinggi. Maka sama Ramadan Pak, banyak hal-hal yang buat kita sabar. Apalagi besok jelang Lebaran, antri beli baju, ya, di pasar injak-injakan, dorong-dorongan, ya kan, berebut. Tolong kedepankan sabar ketika kita. Jadi ketika kita mungkin ada yang menyakiti, menzalimi, pahami ini kesengajaan dari Allah. Ini unsur bahasanya itu Allah yang ngutus dia ngejek saya, Allah yang ngutus dia menghina saya, Allah yang ciptakan dia untuk nyakiti saya. Maka minta, ya Allah, kalau engkau ciptakan dia menyakiti aku, tolong ciptakan aku orang yang sabar, sehingga kita menang. Apa menangnya? Berubah akhlak kita, jiwa kita, rupa wajah kita, rupa jiwa kita suci dan putih. Kita bukan ingin merubah. Puasa ini kan lapar Pak Ustaz, iya kan? Jadi tidak gagah lah, jadi tidak keren lah. Karena memang ya Allah tengok bukan rupa kita, tapi rupa jiwa kita, rupa rohani kita, wajah hati kita, wajah batin kita, yang dikehendaki dengan capeknya puasa dan tarawih, agar jiwa kita semakin bersih, semakin suci, tidak ada dendam, iri dan dengki sama sekali. Nah, Bapak Ibu, selain itu sabar itu kita dapatkan. Lalu apa hubungan eratnya? Kuncinya apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kita harus ketika Ramadan berhubungan erat dengan Al-Quran. Erat. Ramadan dijuluki Sayyidus Syuhur, pemimpinnya 12 bulan. Berarti kalau pemimpin bulan dia pemimpinnya. Kalau ada 11 bulan, 12 Ramadan pemimpinnya. Kata alim ulama, kenapa? Karena di bulan Ramadan turun Al-Quran, maka dia jadi pemimpin. Terus ketika Quran turun di suatu malam, jadi apa? Lailatul Qadar. Quran turun dari langitnya langit ke langitnya dunia. Ada dua langit, ada langitnya akhirat, ada langitnya dunia. Lauh Mahfuz langitnya akhirat, Quran ada di situ. Lalu Allah putuskan diturunkan ke langit dunia. Terjadi kapan? Itu lengkap langsung 30 juz. Dari langit dunia ke baginda Rasul 23 tahun. Bertahap-tahap. Tapi dari langitnya akhirat ke langit dunia, satu kali turun lengkap. Turun pada malam Lailatul Qadar. Ketika turun pada malam itu, maka malam itu khairum min alfi syahr. Malam itu menjadi malam yang lebih hebat timbang 1000 bulan. Ketemu ibadah di situ, dianggap sedang ibadah lebih 83 tahun. Kenapa? Kok jadi hebat itu malam? Malam ya malam. Malam itu ya biasa baik sebenarnya, tapi karena Quran turun di malam itu menjadi malam yang lebih hebat timbang ibadah 83 tahun lebih 4 bulan.
Sebab Quran. Terus Quran diturunkan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dikasih Quran. Sebelum kita ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Daud, ada umat Nabi Sulaiman yang hebat-hebat juga. Namun Quran diturunkan di umat ini menjadi apa? Khairu ummah. Ini umat dengan bimbingan Al-Quran menjadi umat yang terbaik. Apa untungnya? Umat yang paling bungsu tapi paling duluan ke surga. Karena dikasih Al-Quran. Dan baginda Nabi SAW, ketika beliau juga manusia, tapi bukan manusia yang biasa, beliau diturunkan Quran kepada beliau lengkap 30 juz. Quran itu mencakup Taurat, Zabur dan Injil, bahkan lebih. Ketika Quran turun ke Rasulullah SAW, di antara hikmahnya beliau menjadi apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan seluruh pemimpin para rasul. Ramadan menjadi pemimpin semua bulan karena ada Quran. Bagi Nabi mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran. Beliau bisa belah bulan dengan tangannya, bisa ngomong dengan unta, mengerti. Unta itu bisa diajak ngomong, bukan hanya Nabi Sulaiman saja. Dengan Nabi Yusuf lebih gagah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf gagahnya separuh. Dia tengok gagah, besok gagah yang sama. Kalau baginda Rasul gagah dan bercahaya tambah gagah. Hari ini gagah, besok tambah gagah lagi. Besok tambah gagah lagi. Gagahnya bertambah. Kekuatannya, kalau Nabi Musa sempat tak makan 8 hari, bisa mendorong batu yang butuh orang 40, batu penutup sumur. Digeser tu butuh orang 40. Nabi Musa dewean bergeser tu batu. Itu 8 hari belum makan. Kalau makan kayak mana? Rasulullah SAW kekuatannya 4.000 laki-laki. 4.000 laki-laki. Mukjizatnya banyak mukjizat beliau. Namun yang terhebat adalah Al-Quran. Turun kepada beliau menjadi nabi yang terhebat, yang mukjizatnya saking hebatnya itu sampai sekarang bahasa kita Pak tidak expire. Masih ada lah mukjizat tu. Saking aslinya mukjizat tu, hebatnya tu, yang lain sudah expire, tak bisa pakai lagi dah. Tongkat Nabi Musa, ketemu di situ, pukul lautan, dah bergoyang lautan tu Pak. Lah hilang mukjizatnya. Namun Qurannya Rasulullah sampai hari kiamat mukjizatnya masih utuh, dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Terus kalau Quran itu nempel di hati kita atau nempel di hati anak kita, hafal 30 juz, apa yang terjadi? Anak itu diharamkan disentuh api neraka, dan anak itu bisa bawa 10 yang wajib neraka dipindahkan ke surga. Min karamatil Quran, kehebatan Al-Quran yang tersimpan di hati kita, tersimpan di anak kita, tersimpan di cucu kita, tersimpan di pikiran mereka. Neraka diharamkan menyentuh dia. Yang kedua, dia berhak membawa 10 orang yang wajib neraka dipindahkan ke surga. Kalau begini hebatnya Al-Quran, pertanyaannya, kita dengan Quran ada hubungan atau tidak? Ingin baik diri kita, anak kita, Quran solusinya. Ada cerita ada Pak Ustaz? Ada. Ceritanya apa? Cerita Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelum Islam lah punya tekad nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin bunuh beliau, dianggap memecah belah umat masalahnya. Lah siap berjalan dari rumah nak ke rumahnya Rasulullah. Di tengah jalan ketemu orang, nak ke mana Umar? Nak bunuh Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kata yang nemu itu, balik dulu ke rumah adikmu, dia lah ikut pengikutnya. Marah Umar bin Khattab. Datang ke rumah adiknya sedang baca Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Dia tidak membaca Quran, hanya mendengarkan Quran. Dulu kan Nabi itu gitu dah, dibilangi orang-orang Abu Jahal, jangan dengarkan Muhammad ngomong, tutup telinga, kasih kapas, bahasa gitu tuh kayak gitu Pak.
Kalau kalian mendengar omongan Quran dia bahaya, tersihir katanya. Itu cara Abu Jahal jahat. Jangan dengarkan dia. Umar bin Khattab enggak dengar dari Rasulullah, dengar adiknya baca Quran. Adik ceweknya, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Terpengaruh jiwa. Itu apa? Itu apa tuh? Ini Quran. Dia orang Arab, Pak, ngerti. Quran tuh ngerti, itu bahasa dia, kan? Ngerti, ini bukan bahasa biasa. Kita dengar biasa, Pak, ya? Kita ulama bukan, ya kan? Itu biasa, Pak Ustaz. Itu kalau jin yang dengar kabur, jin itu, Pak. Kita kok jin bukan, ulama bukan. Jadi biasa-biasa, kan? Tidak ada pengaruhnya. Umar bin Khattab dengar itu terpengaruh. Aku mau megang, tidak bisa. Lembaran Quran tidak bisa pegang. Engkau belum suci. Kau harus Islam dulu. Akhirnya iya, Pak, tetap melanjutkan ke rumah Rasulullah. Yang tadi membunuh Rasulullah berubah ingin mati demi Rasul. Apa yang merubah dia? Di antaranya sebabnya mendengarkan Quran, apalagi mau membacanya, mau merutinkannya, mau mengamalkannya, mau mendakwahkannya. Insya Allah ini umat baiklah galau-galau. Tadarus, baca, tidak bisa dengar dari rumah. Alhamdulillah, sambil tidur, sambil apa? Sambil tidur. Bangun masih tadarus. Di masjid kita tidur, dia tadarus, kita bangun masih tadarus, kita tidur ke tidur. Maksudnya adalah Quran itu bisa merubah bukan saja akhlak, tapi apa yang ingin membunuh Rasul berubah membela Rasul. Apa penyebabnya tadi? Antaranya mendengarkan Al-Quran. Nah, Ramadan ini syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ramadan itu dijuluki dengan juga bulannya Al-Quran. Ada di hadis, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan mensyafaati pembacanya. Itu hadisnya sikok. Jadi antara Quran dan puasa itu kawan akrab. Dibilang kembar bisa juga, Pak. Kawan perjuangan, iya bisa juga. Seperti tangan kanan, tangan kiri. Sikok hilang, ya bahaya. Mata kanan, mata kiri. Dua-duanya ada. Sikok hilang, ya dah enak. Ada hadis, Quran dan puasa mensyafaati pelakunya. Kenapa? Kok sama? Memang gawainya sama apa? Ya, besok puasa akan berbicara. Ya Allah, akulah nahan dia, tak makan, tak minum. Bahkan bininya pun tak berani dia cium. Halal, cium tak berani. Siang hari masalahnya. Kalau malam boleh tak, Pak? Kata puasa tu, aku telah menghalangi dia makan dan minum. Tolong terima syafaat aku untuk dia. Itu pula, Pak. Kata Quran gitu juga, ya Allah, aku telah mengurangi tidur malamnya. Aku sudah menghalangi dia tidur malam dengan baca Quran. Maka tolonglah terima syafaatku. Kata yang puasa, aku ngelarang dia makan minum siang hari. Itu kata puasa. Kata Quran, begitu dia cinta dengan aku, dia baca aku di tengah malam. Kawan tidur, dia dah tidur. Kawan ngorok, dia suaranya Quran yang keluar, bermesraan dengan Al-Quran. Ya Allah, kan baik. Puasa dianggap baik, dia baik dengan puasa karena dia nurut. Kata puasa jangan makan, jangan minum. Ya, dia puasa. Quran pun telah menghalangi dia untuk tidur lebih lama di tengah malam. Lebih lama, lebih nyenyak karena Al-Quran dibaca. Maka Quran pun mensyafaati beliau. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka sekarang ini adalah kita nak menghubungkan begitu hebatnya Quran di Ramadan. Alangkah beruntungnya kalau kita tergolong orang-orang yang ketika Ramadan ada khatam berjamaah, ada khatam pribadi, ada khatam tadarusan, ada khatam pribadi. Allahu Akbar. Ada yang lah khatam belum, Pak? Udah? Masya Allah, Pak. Jadi Ramadan kelengkapannya tidak hanya dengan zakatnya,
Enggak hanya dengan tarawihnya, ada yang lebih lagi yaitu dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran hukum zakat jadi sah. Sebab dengan Al-Quran agama ini jadi sempurna. Berarti apa? Kalau kita nak menyempurnakan puasa kita, nak menyempurnakan sahur kita, nak menyempurnakan tarawih kita, jangan sampai tidak menghatamkan Al-Quran. Karena Quran itu menyempurnakan. Ketika Quran lah habis, lah selesai turun kalau kata Allah, al-yauma akmaltu lakum, ini ayat terakhir. Habis nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah selesai, agama ini lah sempurna. Sayyidina sahabat gembira, alhamdulillah lah selesai gawe. Perintah Allah lah sempurna. Yang nangis sih kok Sayyidina Abu Bakar nangis. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakar kenapa nangis? Kan lah sempurna. Kayak gitu lah buat rumah lah cantik lah selesai. Senang dah Pak? Rumah besar lah dibangun, senang. Ketika Rasulullah menyatakan ini ayat terakhir, Abu Bakar menangis, lainnya ketawa senang. Alhamdulillah, Abu Bakar nangis. Kata Umar, kenapa nangis Abu Bakar? Kan lah sempurna. Kita tinggal menjalankan istiqomah, mendakwakannya lagi. Kata itu yang paling paham. Wahai Umar, kalau ini Quran lah sempurna, agama lah sempurna, berarti Rasulullah bakal ditarik balik. Rasulullah bakal ditarik balik, berarti dia bakal meninggal. Itu artinya gawe lah selesai, kita bakal ditinggal. Nah, begitu cinta dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar paling ngerti Pak. Nangis dia Pak. Setelah semuanya selesai dan indah, dia nangis. Kenapa? Ya memang Islam indah, memang harus kita gembira. Tapi ingat, yang bawa Islam bakal balik karena kerjaan sudah selesai. Nah, kata sahabat, kan kita telah ngerti seindah-indahnya surga tuh kalau tidak ada Nabi jadi kurang indah katanya. Itu ungkapan mereka begitu akrab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan ini kita tidak berhubungan dengan Al-Quran sekuat mungkin. Siapa baik? Saya, istri, anak, ponakan, sepupu, cucung kita dihubungkan dengan Al-Quran. Terpaksa tak bisa. Misalnya tak bisa, memang tak bisa nian Pak. Sudah tiap hari pegang Quran. Kalau yang baca Quran sanggup setengah jam dia baca Quran, kita megang juga setengah jam, peluk ampun Quran aku tak bisa baca gitu. Seandainya itu loh Pak. Tapi tak mungkin kan? Ya kan? Tak mungkin tak semua kita bisa baca Quran kan? Cuman waktunya saja. Waktunya saja. Sehingga nanti ada Syekh Zakaria rahmatullah alaihi Pak. Beliau yang luar biasa, Syekhul Hadis, hafal jutaan hadis. Beliau dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata beliau, nikmat Allah itu boleh diceritakan, bukan maknanya sombong. Apa yang dia ceritakan? Aku bangga dengan kaum wanita kami di Ramadan, walaupun mereka sibuk dengan buka puasa dan sahur. Ibu kan paling sibuk tuh dengan bukanya, dengan sahurnya. Belum buka lah sibuk, lah sahur sibuk lagi dengan persiapan. Barakallah, semoga Allah berikan pahala yang sempurna Bu ya. Tapi kata beliau, walaupun sesibuk itu, wanita kami, ibu-ibu kami, anak perempuan kami tidak pernah lepas per hari per orang baca Quran 15 sampai 20 juz ketika bulan Ramadan. Nah, ini bukan cerita zaman Nabi, bukan, itu jauh nian. Zaman-zaman inilah, katakan 150 tahun yang silam yang ke belakang, wanita kami, kaum wanita kami, walaupun mereka sibuk dengan pekerjaan rumah, mereka tetap bisa baca Quran sehari 15 sampai 20 juz. Imam kita, Imam Syafi'i, yang kita ikuti mazhab beliau, berkunut kalau Imam Syafi'i, orang yang ilmunya tinggi, ilmunya itu sampai menutupi timur dan barat. Itu julukan beliau itu. Nabi menjuluki akan datang orang nanti ilmunya menutupi timur dan barat. Itulah Imam Syafi'i. Keilmuannya dipakai di mana-mana. Apa di antara gawe beliau ketika Ramadan adalah menghatamkan Quran.
Berapa kali Pak? Sekali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? 10 kali? 20 kali? 40 kali? Enggak, khatamnya 61 kali. 61 kali 30 juz. Bukan sekali. Siang sekali, malam habis tarawih sekali, dalam tarawih sekali. Subhanallah. Antara duha dan zuhur 30 juz. Setelah tarawih sampai sahur 30 juz. Saking barokahnya waktu itu, Pak. 30 juz itu kalau kita baca dengan hafalan itu antara 8 sampai 10 jam standarnya itu, Pak. Lanjut dibaca itu 8 sampai 10 jam selesai 30 juz. Itu yang hafal Quran. 8 sampai 10 jam. Kalau kita di pondok baca jam 6 pagi ini jam 5 sore selesai. Nah, besok Ramadan nih kita khatam Quran 30 juz satu malam. Kalau begini tiap juz setiap malam 2 juz. Jadi 15 hari sudah khatam dalam tarawih. Nanti malam 17 di Pondok Putra yang di Bertam kemarin tuh, Pak. Kemarin ada yang Bertam enggak? Enggak ada. Mana absen ini? Ada Alfa kemarin beliau. Yang di Bertam nanti malam 17 itu tarawih satu malam 30 juz. Satu malam, bukan juz 30 juz. Pondok Sirajul Mukhlasin Bertam tuh di malam 17 Ramadan tarawihnya 30 juz satu malam. Dari mana mulainya Pak Ustaz? Dari maghrib. Bukanya agak dimundur, makan dulu banyak. Rakaat pertama 1 juz. Rakaat kedua 1 juz. Selesai maghrib, selesai maghrib langsung ba'diyah. Ba'diyah itu 2 rakaat berjamaah, 1 juz, 2 juz 2 rakaat. Selesai langsung isya. Isya 1 rakaat 1 juz sampai jam 4 subuh. Alhamdulillah. Kami ngumumkan juga ngajak kalau yang ada berani payo ke sana, ya. Ayo ke sana, minimal nonton jadilah, ya dah. Ya kalau capek istirahat. Bukanlah apa-apa, Pak. Kalau orang-orang demi kaya dunia berani begadang, demi kaya berani mati, bahkan maksiat, kita demi Quran ngapa tak berani kayak begitu? Capek dikit-dikit baiklah. Kami ngajak ke sana nanti terbuka. Buka puasa kami siapin, sahur kami siapin, doa kami doakan. Kan? Kalau yang putri malam 21. Yang di Ibrahim, ibu-ibu kalau mau ikut di Pondok Putri itu malam 21 Ramadan sama dari maghrib sampai 4 subuh. Mudah-mudahan sebanyak ini nanti ada yang ikut walaupun siko, alhamdulillah. Tapi insyaallah berlebih lah tu, berlebih tu, Pak. Kalau Bapak Ibu dah siap ikut minimal ngasih buka puasa ya Pak ya. Itu cukup Pak Ustaz. Kalau itu aku siap lah Pak Ustaz. Kalau tegaknya Pak Ustaz 1 juz 1 rakaat. Wah, ibu akan terasa enaknya rukuk kayak mana? Waduh, enaknya rukuk tuh, Pak. Kalau tegak itu kaki lah, kaki terasa, masya Allah. Anak kita ada yang ganti-gantian, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, minimal 2 juz. Kalau putri per 2 juz. Kalau anak lanang tidak, emang kuat-kuat. 10 juz, 5 juz, 10, 5. Wah, subhanallah. Bayang tuh, Pak. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang mau ikut, sudahlah, minimal nyiapkan buka puasanya, ya Pak. Ya, nyiapkan buka puasa sama sahurnya karena di tengah-tengah tarawih itu kan yang sengsara kan imamnya, dak. Makmum kan bisa ngerokok dulu di belakang tuh. Kalau masih lama rukuknya tuh dia bilang. Lah nak rukuk baru kita Allahu Akbar, gitu kan? Itu nanti ya bahasa kita, alhamdulillah kawan-kawan, di tengah-tengah tarawih itu ada baksonya, ada es tehnya, ada kopinya, ada gorengannya, ada kacangnya. Imam lah yang Allahu Akbar, gitu kan? Yang rakaat pertama belum selesai dia ngopi dulu, gitu kan? Lama rukuk baru kita Allahu Akbar, nyambung, gitu kan? Tapi Bapak Ibu itu bukan apa-apa biar anak-anak kita tuh tambah cinta dengan Quran, biar Quran mencintai dia. Allahumma amin. Nah, maka Ramadan ini minimal kita punya target membaca, menghatamkan Quran. Saya ingin itu Bapak Ibu. Tidak bisa niat betul tajwidnya, pegang Quran, pasang MP3 di kuping itu. Sambil dengar, sambil bunyikan Quran itu baca. Kalau di MP3 itu mungkin 1 juz bisa 1 jam. Bagi 2 lah. Siang setengah, malam setengah. Alhamdulillah.
Kalau lama-lama nanti tak dibuat buka puasa, marah lo bapak jaga lo kan. Mana buka puasa ntar Pak Quran belum khatam, nah ribut pula itu. Jadi maksud saya adalah, yuk kita sama-sama Ramadan ini semoga berkesan seumur hidup, menghasilkan takwa yang dikehendaki oleh Allah ketika kita bercengkrama dengan Al-Quran itu sendiri. Apalagi Pak Ustaz, kalau bisa Ramadan sedekah Al-Quran. Kemana Pak Ustaz? Kalau ke masjid, kau lah banyak dari yang baca lagi tak? Cari pesantren kiri kanan, pesantren Quran, datang ke sana. Ngapo sedekah Quran? Berapa Pak Ustaz? Kalau cuman sikok, tak apa-apa, atas nama ayahmu. Kalau 2 atas nama ibumu. Kalau ada 3 Quran atas nama dirimu. Kalau ada 4 atas nama suamimu. Kalau 5 atas nama anak-anakmu. Kalau ada 6 atas nama gurumu. Niatkan wakaf Quran. Tapi Bapak Ibu bukan sekadar wakaf, tapi apa? Diwakafkan tapi dibaca Quran tuh. Di mana paling enak? Ya di pesantren lah. Kalau di masjid ada yang baca tak Quran tuh? Ada? Selain Ramadan dibaca tak? Alhamdulillah tuh Pak. Kadang tuh seusun di lemari kacau, sejak dibeli sampai sekarang masih mulus. Tidak ada kotor, tidak ada yang buka sama sekali. Yo, yang niat ngasih itu memang bagus, tapi sayangnya tadi tuh yang nerima ada jadi pajangan. Itu alangkah kurang eloknya, karena Quran Iqra untuk dibaca. Maka kalau dia di masjid, kita pengurus masjid buat tata tertib, buat aturan, buat program. Ada program membaca Al-Quran. Siapa? Anak-anak? Bukan kita orang tua. Antara maghrib ke isya, subuh ke isyraq. Maghrib ke isya, subuh ke isyraq. Dalam tafsir surat Tabarakalladzi Bapak Ibu. Tafsir surat Tabarakalladzi itu juz 29, surat yang pertama 30 ayat deh. Dalam tafsir itu dulu ada orang yang hanya membaca itu, tidak bisa baca yang lain. Bisa jadi Qur'annya lah koyak lah hilang, tinggal itu yang ada. Tinggal itu yang ada. Dibaca tiap hari, tidak baca yang lain. Ternyata dan ternyata, ada pula Pak. Ternyata dan ternyata Quran yang dia baca sikok surat Tabarakalladzi itu dikubur itu menyelamatkan beliau. Ketika Munkar Nakir mau nanya, kok ada 2 jenazah di sikok, dia bilang. Kok ada gagah nian? Yang sikok lagi dikafani, yang meninggal. Ada orang gagah di samping dia. Pergi, dia bilang. Kata Munkar Nakir, tidak bisa, dia kawan aku. Kamu nak ngapain ke sini? Nak nanya, silakan tanya, jangan ganggu dia. Bangun tu mayat. Kata Munkar Nakir, kum, bangun. Terbuka kain kafan tu. Bangun. Ketika dia bangun, tu pasti terkejut kan? Lah dikubur. Kata yang tadi, orang di samping dia yang gagah tu, jangan khawatir, jangan takut, kau punya kawan di sini. Tu Munkar Nakir akan tanya. Nanti aku bantu jawab. Bantu apa? Bantu jawab. Setelah ini selesai, jawaban selesai, engkau akan aman, akan bahagia selama-lamanya. Kata si jenazah tu, kamu siapa? Kamu siapa? Aku tak kenal. Apa dia bilang? Aku Al-Quran. Aku Tabarakalladzi, suratul Mulk. Aku Quran yang kau baca tiap hari antara maghrib dan isya. Karena engkau tidak pernah meninggalkan aku, wahai fulan, aku pun tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai engkau tembus ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada kamu, ada aku. Di kubur, aku ikut. Di mahsyar, di sirat, ketika engkau ditimbang nanti, wahai fulan, aku akan tegak ditimbangkan kebaikanmu. Ketika engkau dengan Allah nanti berbicara, aku siap jadi pengacara antara engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan ngomong dengan Allah ta'ala, ya Allah kawan aku, ya Allah, aku ada di lidah dia, aku ada di hati dia. Ketika kau memukul dia, mukul aku berarti. Kalau engkau mengazab dia, mengazab aku berarti. Kalau kau memang tidak suka, hapuskan aku dari kalammu, ya Allah. Tidak mungkinlah Allah sayang dengan kalamnya. Tidak mungkin Allah hapus. Dia bisa mensyafaatinya. Kata orang kata, aku adalah Al-Quran yang kau baca setiap hari antara maghrib dan isya. Bapak Ibu, itu cuma sikok surat.
Bagaimana nasib orang yang dia punya Quran 30 juz, hari ini selembar, besok selembar, apakah selamat? Tak bakal tak selamat. Saking selamatnya itu, selamat tingkat tinggi, Pak. Kenapa? Berhubungan dengan 30 juz. Dan hidup ini yang kita cari adalah keselamatan. Tanya orang tua sekarang, Pak. Kalau umur di bawah 40, apa yang dicari? Duit. Ya kan? Masih ingin cari makan enak. Itu pikirannya. Lah 40, 50 tak lagi, Pak. Nak cari apa? Ketenangan. Makan antara yang daging tak daging sama tu lah. Ya dah, Pak. Di bawah 40 ambisi masih kuat. Kata Imam Malik, lebih 40 bawa kain kafan dalam kehidupan engkau. Ngapa? Biar tak terlena dengan dunia, mati itu dekat. Di bawah 40, 20, 25, iya, Pak. Pikir ada mobil baru. Makan enak, baju belok. Kalau kita umur 40 ke atas tu, lebaran tak baju baru biasa, biasa, Pak. Ya dah, Pak. Yang bertingkat tu kan anak dah. Kalau kita kan baju kau jadilah, yang penting sampai lebaran. Ini masih lama lebaran, kan subuhnya masih lama ya. Tarawih berapa sop sekarang? Tarawih 2, tandanya masih lama lebaran. Kalau lah satu terawihnya tinggal setengah sop, habis lebaran itu ya. Lebaran itu, Pak. Itu tanda-tanda dak harus nunggu pengumuman. Besok lebaran, tengok besok tuh. Kalau masih rame, lama puasa masih itu. Kalau sudah setengah sop, habis lebaran. Tengok imam. Nah, tinggalkan apa? Bapak ibu lah sibuk galau-galau buat kue, ngecat rumah. Bukan lagi ngecat konsen, mikiri konsen mau diganti. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu sendiri. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yuk sama-sama kita Ramadan ini bisa khatam Al-Quran sebanyak mungkin, sesering mungkin, sehingga nanti pengaruh Ramadan dipengaruhi oleh Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu ada pertanyaan masalah itu? Halo, tanyalah Bapak Ibu. Tidak dengar suara pecah. Kematian. Oh, memang mati itu bisa diprogram loh. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, minta mati itu hukumnya makruh, Pak ya. Yalah aku minta mati, itu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Minta mati itu tak boleh. Aku mau mati besok ya Allah, tak boleh. Hukumnya makruh. Allah tak suka. Kalaupun diperbolehkan, cuman sikok tempat. Ketika di Mekah atau di Madinah, atau minta mati lah di sana. Tapi tidak ada. Kalau minta balik, kalau betul, ya, udah balik kan? Karena kalau kita nak berangkat beli tiket, pastilah punya tiket balik, tak? Ada yang berani ke Mekah beli tiket berangkat, belum beli tiket balik? Tidak ada kan? Belum berangkat lah beli tiket balik, lah tiket apa? PP. Dalam beberapa riwayat bahwasanya nak minta mati itu yang boleh di Mekah atau di Madinah. Mintalah mati di sana, Pak. Tapi tidak ada. Atau minta balik, minta apa? Minta apa? Tak balik. Selain Mekah dan Madinah, hukumnya makruh minta mati. Kalau minta husnul khatimah, tidak apa-apa. Ya Allah, aku besok mau mati ya Allah, jangan. Sakit kita sakit, ya Allah mati baik, jangan. Itu hak mutlak dari Allah, jangan terhukumi bunuh diri, Pak ya. Sakit parah nih yang sudah, ya Allah kuat mati baik, tidak boleh. Minta afiah, tetap minta sehat. Nah, terus mati yang baik itu kayak mana? Nah, sudah saya sampaikan, mati apakah yang maknanya husnul khatimah harus sujud dulu, sedang sujud? Tidak.
Apakah sedang istighfar? Tidak. Apakah sedang sholat? Ya tidak. Sedang puasa? Tidak. Dua syaratnya. Kapan orang itu dikatakan matinya mati baik, husnul khatimah? Apa syaratnya, Pak? Yang pertama, dia beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Oke, Pak? Berarti Islam, berarti mukmin, ya. Itu syarat pertamanya. Dia tidak mensekutukan Allah. Dia tidak menduakan Allah. Dia tidak syirik. Dia iman dan dia Islam. Tuhan dia Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Itu syarat mutlak pertama, matinya mati husnul khatimah. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua paling gampang. Lebih gampang lagi. Apa tuh Pak Ustaz? Kok gampang nih? Iya, gampang kan beda, Pak. Jangan sampai idak, ya kan? Yang kedua apa syaratnya, Pak? Syaratnya dia sedang tidak maksiat. Kalau mati lagi maling itu su'ul khatimah lah itu, Pak. Ya. Maling pohon kelapa, ya kan? Kelapa dipaling, ya enggak Ramadan jatuh mati su'ul khatimah lah, jatuh ketimpa kelapa pula, Pak. Mati sedang bermaksiat. Kalau sedang puasa mati su'ul khatimah. Dia sehat tapi tidak puasa mati itu su'ul khatimah karena sedang maksiat. Zuhur waktunya sholat, ya kan? Dia sudah sembahyang zuhur tuh, jarak 1 jam meninggal, mati yang baik. Dia sudah sembahyang. Yang mati jelek apa? Sudah masuk waktu zuhur jam 12:04. Nanti ngopi dulu, ngobrol dulu, nonton dulu, main dulu, cerita dulu. 2:30 datang malaikat maut. Ayo balik, Pak. Udah sembahyang belum? Itu karena dia belum sembahyang dan meninggal dan masih ada waktu harus untuk sembahyang, dia tidak, termasuk su'ul khatimah. Maka fas'au ila zikrillah. Allah mengingatkan kita, hambaku, ingat mati itu bak datang, tiba-tiba, terkejut. Karena datangnya tiba-tiba tanpa ada WA sebelumnya, segeralah beribadah ketika sudah masuk waktunya. Jangan bilang nanti, karena kamu tidak ada kontrak dari langit masih hidup besok. Kamu tidak ada teken dengan langit masih ada waktu hidup besok, sudah ada. Setiap detik saya dan kita nih mungkin untuk matinya 100%. Pak Ustaz kan tidak ada mobil lewat, kami sedang tidak sakit, gempa juga tidak, pokoknya mati itu setiap kita itu setiap detik mungkin untuk mati berapa persen? 100%. Tidak harus ke rumah sakit dulu, tidak disenggol tronton batu bara, tidak juga, nak nunggu gempa, tidak. Lagi duduk berangkat, ada apa tidak? Mau tidak? Ngeri kan? Nah, karena begitu sistem kematian, baghdata wa antum la tash'urun, mengejutkan, tiba-tiba kapan dia suka dia datang. Maka orang beriman sifatnya 3 kan? Fas'au fastabiqul khairat fafirru ilallah. Kalau untuk baik dia nomor 1. Ke masjid enggak nunggu azan selesai, belum azan lah ke masjid aku, Pak. Ya, sedekah tak nunggu kaya, sekarang sudah sedekah. Zikir tak nunggu imam tak zikir, aku zikir. Di mana ada waktu ibadah. Maka ntar bulan haji, Pak. Maaf, walaupun kita tak daftar haji, ya, tapi tetap masuk bulan haji niatkan, ya Allah, aku mau haji, ya Allah. Bulan kurban Idul Adha, daftar sapi lah banyak. Di sini kalau kurban berapa sapi, Pak? 2. Kira 10, Pak. Mudah tahun ke 10, Allahumma. Lambat nih anaminnya tuh. Kayak tak percaya, Pak. Maksud Idul Adha tanggal 1. Kurban tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 10, Pak. Kita belum daftar dan mungkin kita tidak daftar, mungkin kita tidak berani, tidak bisa, tidak punya, oke lah. Tapi niatkan di hati 1 Zulhijjah, aku ya Allah, aku niat mau berkurban. Tidak unta, kerbau, tak kerbau, sapi,
tak sapi, kambing, tak kambing, ayam jago, tak ayam jago, telur. Aku bukan main-main, kau serius tuh Pak, serius, serius. Idul Adha jangan sampai tak berkurban, tak bisa yang besar, ayam jago, bukan ayam kandang, ayam jago, potong. Buat Allah suka. Ya Pak, jangan sampai kita penerima saja, nerima daging unta, kambing, kurban mau tidak sembelih ayam juga. Siapa yang makan? Kita juga yang makan, bukan orang lain. Orang lain. Tapi ada pengorbanan di bulan itu. Begitu juga semua cerita. Ada kawan umrah, kawan haji, kawan bangun masjid, kawan bangun pondok, anak kawan mondok, ada azan. Ya Allah, aku mau juga perkara itu. Paham tuh Pak? Jangan sampai ibu-ibu dengar azan lagi halangan, tidak bisa datang kan? Berpahala kan? Berpahala. Nggak datang dia karena Allah yang ngelarang. Dia lagi head, berpahala dia dengan yang sembahyang hukumnya sama, berpahala dia. Paham tuh Pak? Tapi juga diniatkan di hati, ya Allah, nanti kalau aku sudah suci lagi lah, sehat, aku ke masjid lagi ya Allah. Bilang kayak gitu Pak. Sampaikan kepada Allah begitu, bahwa aku siap untuk selalu berbuat baik, siap jadi baik. Insyaallah gitu. Jadi yang bilang mati baik itu kapan? Mau hari Jumat. Hari Jumat itu baik? Iya baik lah. Kalau dia habis maling mati kayak mana? Ayo kau ayo. Ia nak jadi baik lah. Mati malam Jumat, hari Jumat itu maghfurullah, mati dalam keadaan diampuni oleh Allah. Artinya dia belum maksiat. Ahli surga itu diantara ahli surga itu matinya malam Jumat, hari Jumat, sehingga disolatkan habis Jumatan. Wah, itu mayat senang nian Pak, beriman kepada Allah, tidak sedang maksiat. Alhamdulillah. Tapi kalau malam Jumat habis maling tebu tetangga mati, saya urusan tuh. Kalau yang dipaling tidak memaafkan, panjang urusan tuh sampai ke akhirat. Kalau yang dipaling memaafkan, selesai urusan tuh. Insyaallah gitu Pak ya. Jadi elok. Beriman kepada Allah, tidak maksiat, selesai. Ayo Pak Alim. Pertanyaan terakhir ya, kita mau sholat tasbih nih Pak. Taraweh. Yang kedua itu biasanya cuma membaca dulu. Nah kita baru membaca al-Fatihah belum selesai. Tiba-tiba yang sudah dulu. Apakah kita sudah selesai al-Fatihah kita atau kita mengikuti imam? Allahu Akbar. Iya, ini sekarang problem Indonesia, problem Indonesia yang nggak ada yang mau menyelesaikannya kan. Taraweh. Jadi tarawehnya banyak tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Saya ingatkan Pak, baca Fatihah itu sholat fardu kah, sholat sunnah kah, makmum imam, hukumnya wajib setiap rakaat. Itu rukun, tidak bisa tinggal batal. Sholat fardu, sholat sunnah, imam makmum wajib baca Fatihah setiap rakaat. Taraweh sama juga, bukan imam baik. Jangan terpedaya dengan hadis imam kan nanggung makmum. Ada yang tidak Pak. Jangan nanggung galo-galo. Bapak BPJS, ada yang tidak ditanggung tuh ada. Ada yang tidak ditanggung tuh ada Pak. Jangan bilang nanggung galo-galo. Iya paham tuh Pak. Ada yang tidak ditanggung, ada yang tidak. Nah kalau masalah Fatihah itu ikut dari awal, tidak tanggung dewek-dewek urusannya. Kalau khusyuk bisa ke imam, salah rakaat tanggung jawab imam. Tapi kalau Fatihah itu diantaranya imam wajib baca, makmum wajib baca. Tidak baca Fatihah tidak sah, walaupun sembahyang di depan Ka'bah sekalipun. Ikut iman dari awal, tidak baca Fatihah, tidak sah. Begitu asiknya dengan imam Mekah baca surat, lupa baca Fatihah. Ruku iya belum Fatihah. Belum Fatihah kan? Nah sudah. Atau ngantuk, karena ngantuk tadi lupa baca Fatihah. Ingat ketika sholat, ketika sujud, belum Fatihah tadi aku kok. Itu harus nambah ke imam salam, nambah rakaat utuh. Itu cara nutupinya. Nah kalau dalam tarawih kayak mana? Imam super cepat. Siko tarawih selesai jam berapa? Itulah dengan kultumnya tuh. Enggak tarawih, bukan witir, ya tarawihnya saja. Ini betul dengan 9 tuh, jujur berarti. Kalau jam 9 tuh hoa.
Rata-rata itu setengah 9. Kecepatan 80 km per jam sembahyang gitu lah. Bapak Ibu ingat, kalau bisa itu dirubah, tetap alhaqumut takatsur, tetap kulhu, tapi imam bacanya agak santai. Tolong sepakati itu, Pak. Kalaupun aku tidak bisa, Bapak bisa, mudah-mudahan. Allahumma amin, kan? Pak Ustaz, kalau lambat nanti orang kabur, galau-galau. Itu pula tantangannya, Pak. Saya kalau nasihat alim ulama adalah tetap baca surat pendek yang santai. Sekiranya makmum selesai 7 ayat, kulhu cuma 3 ayat, Fatihah 7. Mana terkejar itu 7 ngejar 3 bilang gitu kan. Maka ketika baca kulhu, baca agak santai. Itu cara yang paling elok. Cara yang kedua, daripada dak sah, imam tetap kencang itulah. Kayak sudah dibayar, imam suruh kencang, suruh kencang. Kalau tidak kencang, umat dikabur galau-galau bilang. Ada bisa lambat lagi. Bapak Ibu, bacalah Fatihah ketika imam baca Fatihah. Serempak bacanya. Imam baca Fatihah juga di belakang dia tu. Ketika wala dhalin sama-sama amin. Habis itu baliklah sama-sama. Itu caranya, paham Mbak? Daripada kita baru Ar-Rahmanir Rahim kata imam Allahu Akbar. Wah, itu tetap Bapak sembahyang kayak itu 20 tahun, tidak sah. Ustaz kok tahu tidak sahnya kayak Tuhan be? Bukan Tuhan, di hadis tuh kayak gitu, di buku fikih tidak Fatihah tidak sah gitu. Itu pun juga Nabi yang nyampaikan, la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Nabi yang bilang, Nabi dari Allah, tidak sah sembahyang yang tidak baca Fatihah. Kadang tuh gitu tuh. Ustaz itu sok tahu kayak Tuhan menerima dan tidak nerima. Aku ngasih tahu gitu. Kayak Tuhan baik, tahu terima sama tidak terima, sah mau tidak. Oh, hadisnya ada Pak, kan dari Nabi dari Allah gitu. Ada gitu tidak? Itu orang yang tidak berguru bisa gitu Pak. Orang yang tidak punya guru kayak gitu omongannya. Kalau yang berguru dak masih pasti dia dapat ilmu. Yang tidak berguru begitu, tidak beribadah minta benar. Tidak beribadah minta dibilang elok, yang ibadah dibilang sombong. Kacau kalau maka caranya adalah kalau memang risiko memang cepat, tapi kalau tidak cepat pada kabur galau-galaunya, itulah yang ada. Maka kalau memang elok, taraweh pintu kunci serek, taruh depan imam tuh kunci itu. Biar yang mau kencing lah di dalam masjid itu kan. Bisa kunci. Enggak Bapak Ibu. Jadi nasihat saya itu, yuk tarawih itu artinya santai. Tarawih itu artinya santai. Kalau prakteknya Nabi adalah 2 rakaat di Ka'bah selesai sholat tarawih itu, sholat malam namanya, Nabi tawaf 7 keliling dulu. 7 keliling itu standarnya setengah jam. Kalau orang tua sejam selesai tawaf, belum sa'i lagi. Lah 2 selesai tawaf, tarawih lagi 2 rakaat, salat malam lagi 2 rakaat, habis itu tawaf lagi. Tawaf itu tuh oleh ulama diganti dengan tadi tuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Itu pengganti itu ada dasarnya, itu ada kiasnya ke sana. Kita tidak ada Ka'bah. Sekarang Jambi punya Ka'bah tak? Di mana Ka'bah kita Pak? Angsa 2. Alhamdulillah, syukur ya Allah, Jambi lah punya Ka'bah lah, punya apa? Di sana lah pergi haji ya. Cara mudah, cara cepat, la ilaha illallah tuh. Itu maka sela-sela tawaf diganti itu. Kalau sekarang tidak mau berubah, imam itulah yang ada, imam lamo. Tidak bisa lagi lambat. Maka siasatin ketika imam baca Fatihah, kita ikut baca Fatihah daripada tidak sah sembahyang kita. Ya Pak ya. Kalau tidak, apa bilang? Kalau itu tanggung sama-sama lah Pak. Imam ya salah. Karena gini, kalau imam baca cepat, kita nak ikuti aturan yang lurus. Imam Fatihah kita diam, imam surat kita Fatihah. Tapi pasti tertinggal kan? Ya kan? Tidak bisa ngejar kan? Itu nanti kita nambah lagi 2 rakaat. Ada caranya. Tapi siapa yang mau?
imam salam tuh, Allahu kita tegak lagi. Nambah lagi 2 rakaat, kayak ulang, tapi tidak ngulang, nyambung karena kita ketinggalan rukun. 20 jadi 40. Nah, kan sengsara lagi gitu dah. Tahu. Ada caranya. Itu kan nanti kan ketika kita salat, misalnya salat maghrib berjamaah biasa, ya kan? Imam rakaat pertama, perkira kita baca kulhu. Rakaat kita kan dibaca Fatihah itu, kita santai lah. Ternyata imam ingat harus balik cepat. Baca surat pendek, bacanya Yasin. Allahu Akbar. Nah, langsung rukuk dah. Kita yang belakang kan bingung tuh. Lah kayak mana nih Fatihah belum? Fatihah belum. Dan tidak akan terkejar sampai imam sudah kejar. Kalau sampai imam sujud tidak terkejar Fatihah kita tadi itu, maka kita langsung ngejar imam. Bukan ngejar berjalannya, bukan, langsung ikut sujud. Cuman kita dianggap ketinggalan sikok rakaat, karena ketinggalan jauh daripada batal. Kalau ketinggalan 3 rakaat, kita 3 rukun kita batal. Dah, tidak terkejar lagi nih, kejar langsung imam, ikut langsung sujud. Cuman nanti setelah imam salam, nambah 3 rakaat. Rakaat kedua kayak gitu juga, berarti nambah 2 rakaat. Rakaat ketiga dia masih ar-Rahman ar-Rahim, rukuk imam sudah terkejar gitu, nambah 3, jadi maghrib 6 rakaat. Itu ilmunya Pak. Sampai begitu pentingnya sholat, karena sholat tidak boleh ditinggal, resikonya besar. Kalaupun ada kekurangan, ada solusinya dari itu sendiri. Nah, kalau tarawih tidak bisa lah. Asal imam salam kita tegak lagi 2 rakaat, jadinya 20 tuh, kejar-kejaran, bisa. Dah, solusinya baca Fatihah be. Ya, dan itu imam salah ketika dia baca kulhu sikok napas. Nah, sudah sikok napas. Tidak bisa. Kulhu imam 3 ayat 3 napas lah supaya enak. Insyaallah gitu Pak ya. Kita akan sholat tasbih Pak. Sholat tasbih itu masuknya syuruk Pak ya. 90 menit setelah pas waktu subuh. Nang subuh jam 4.52. Berarti boleh sembahyang jam berapa? 6.22. Itulah boleh duha, lah boleh isyraq, lah boleh tasbih. Sebelum itu hukumnya makruh tahrim. Sembahyang sunat sebelum waktu itu baru jam 6, baru 90 menit daripada waktu subuh, hukumnya berdosa. Tapi hukumnya tidak haram, namanya makruh tahrim, dosanya di bawah haram. Enggak boleh sholat sunat sebelum terbit matahari. Bahasa amannya itu adalah 90 menit setelah azan subuh. Kalau subuh tepat jam 5.00, maka mulai boleh sholat jam 6.30. Insyaallah gitu ya. Kita nak sholat tasbih ya. Gitu sepakatnya Pak. Nah, sholat tasbih ini kalau siang dibuat 4 rakaat langsung sikok salam. Kalau dia malam dibuat 2 salam niat lagi. Kalau di siang hari dia 4 langsung 4. 4 apa niatnya? Usolli sunat tasbih 4 rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, itu nanti dia zikirnya setiap rakaat itu 75. Sehingga 4 rakaat hukumnya 300 zikir. Subhanallah, alhamdulillah sampai selesai. Gimana caranya Pak? Setelah niat selesai, biasa kabira walhamdulillah sampai selesai, baca Fatihah, terus baca kulhu 4 kali. Rakaat pertama, setelah kulhu selesai, bertasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pakai tangan gini, tangannya bergerak. 1, 2, 3. Jangan angkuh 1, 2 batal gitu. Maksudnya ketika 1 tangan kelingking bergerak. Jangan gini-gini deh Pak, karena gerakan kelingking tangan selagi bukan telapak tangan tidak batalkan sholat. Boleh? Nah, gini kan? Tekan, artinya ketika sikok kelingkingnya tekan, manisnya tekan, lah 3 kali, tengahnya tekan, telunjuknya tekan, jempolnya tekan, kelingking tekan lagi sampai 15 kali. Lah selesai itu langsung rukuklah, Allahu Akbar, langsung tasbih tadi itu. Subhanallah walhamdulillah 10 kali. Sami Allahu liman hamidah Rabbana, selesaikan baru tasbih. Sama 10 kali. Tangannya bergerak. Tangannya agak bergerak dikit, kelingkingnya 10 kali. Sujud Allahu Akbar. Tasbih tadi itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Tangan bergerak dikit dah.
Duduk dan duduk sujud. Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajibni, selesai tasbih 10 kali. Terus sujud lagi, tasbih 10 kali. Pindah rakaat yang kedua, maka ketika Allahu Akbar duduk dulu. Allahu Akbar duduk, tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah 10 kali. Nanti imam bilang Allah, nyambung Allahu Akbarnya. Baru rakaat yang kedua nyambung. Bisa dipahami itu, Pak? Jadi 15, 10, 10, 10, 10, 10, 6 kali. Ruku, iktidal, sujud, duduk, 6 kali, tambah yang awal 15 kali setelah Al-Ikhlas. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas setelah Fatihah 3 kali. Rakaat yang ketiga Al-Ikhlasnya 2 kali. Rakaat yang keempat Al-Ikhlasnya 1 kali. Kalau siang tidak berbunyi sembahyangnya, Pak, diam-diam ya, diam-diam. Kalau malam baru berbunyi. Nah, ketika nanti tahiyat akhir, ini yang enggak beda. Yang tahiyat akhir tuh kalau kita di Yaman tuh, Pak. Ini sujud terakhir ya. Sujud terakhir. Duduk tuh. Duduk biasa kan? Tasbih dulu. 10 kali kan? Subhanallah selesai. Lah selesai tasbih itu, Pak. Lalu 10 baru berubah-ubah. Baru at-tahiyatul mubarakatuh sampai selesai assalamualaikum. Bedanya di ujung tuh situ. Duduk tahiyat akhirnya, tawaruknya itu setelah tasbih selesai 10 kali. Perintah itu memang ini para ahli sufi. Hadisnya tidak kuat tapi diamalkan. Kan tidak ada salah. Kalau bertasbih di luar sembahyang pun elok, apa di dalam sembahyang. Secara syariat tidak mungkar, tidak maksiat, termasuk kebaikan yang baik. Dan Nabi menginginkan sholat tasbih itu seumur hidup. Nabi minta tiap hari. Kalaupun tidak bisa seminggu sekali, Jumat. Tidak bisa sebulan sekali. Tidak sempat setahun sekali. Tidak sempat seumur hidup sekali. Alangkah baiknya Bapak Ibu kalau selalu ada waktu minimal seminggu sekali. Bisa di hari Minggu, bisa juga di hari Jumat. Itu alangkah eloknya, insya Allah jiwanya akan lebih tenang. Nanti pimpin doa. Ada pertanyaan? Bacaan ruku subhanallahil azim subhanallahil alim itu baca. Nah, itu tinggal aja. Langsung tasbih aja. Iya, karena namanya sholat tasbih. Kemudian kalau untuk malam kan jahar. Nah, itu jahar itu dalam arti semua baca dari awal sampai akhir. Tidak ada yang jahar, Pak. Kalau sholatnya siang tuh diam lah, galau-galau. Cuman Allahu Akbar, lebih-lebihnya diam galau-galau. Hitung dewek. Kalau malam, kalaupun malam itu pun yang zahar tuh Fatihah sama surat, zikirnya tetap diam. Karena antara zikirnya bunyi dan diam, lebih tinggi zikir diam masalahnya. Karena Allah Maha mendengar. Kecuali setelah sholat. Dalam sembahyang, sholat fardu zikirnya diam enggak? Pas rukuk itu pun apa kuat zikirnya? Diam baik kan? Mungkin sholat sunat, zikirnya diam-diam, enggak bunyi kuat-kuat. Cuma imam mengkode saja. Bisa dipahami? Ada lagi apa, Bu? Ibu tuh tanya apa manggil? Gini aja. Silakan. Kita dengar, Bu. Nah, nanti diulang lagi pertanyaannya. Ulang ya, sudah dengar. Makmuman sama ida. Makmuman sama terus apa lagi kedua? Kalau misalnya dari 15 Oh ya.
Jadi Pak, niat kalau berjamaah itu niatnya pakai makmuman. Oke. Kalau tidak niat makmuman, sholatnya batal. Makmumnya bukan imamnya. Kalau imam niat imamam sunnah. Kalau dia tidak niat imaman, tidak dapat pahala berjamaah. Tapi kalau makmum, dia kalau nak berjamaah masang niatnya wajib makmuman. Paham tuh? Nah, wajib, karena nanti kalau dia, jadi gini, nanti ada pembahasan tuh Bu, kita lah selesai baca Fatihah, tapi kita diem baik, ngapa nunggu imam, ya kan? Itu kita tidak batal sholat kita, karena kita sudah niat makmuman. Tapi kalau kita niat tidak ada makmuman, gawe lah selesai, tidak pindah rukun, batal. Karena sembahyang itu isinya tasbih dan gerakan. Kalau tidak bergerak, tidak bertasbih, kok diam, berarti tidak sembahyang, batal sembahyang tuh. Tapi kalau niat makmuman, ikut itu dibilang sembahyang, walaupun tidak baca apa-apa. Ikut itulah niat makmuman, aku ikut imam. Nah, itu sah di situ. Nah, kalau dia niatnya, kalau di rumah dewean ya tidak pakai makmuman, kalau berjamaah pakai makmuman. Mana yang elok? Kalau untuk sama-sama belajar, makmuman, imaman. Kalau nanti sembahyang sendiri ya nggak pakai itu. Jadi pahami Pak ya? Resikonya dia bisa batal. Yang kedua, gimana kalau tasbihnya kurang? Kalau kurang tuh tidak batal. Tidak batal. 15 cuma 14, batal Pak Ustaz? Ya tidak, yang batalkan tuh kentut ya. Batal. Itu bukan batalkan sholat. Terbuka aurat itu baru batal. Kalau itu kurang tasbih tidak batal. Terus kalau kurang kayak mana? Disempurnakan, digerakkan ke depannya. Kalau yang tadi pertama tegak 15, ketika kita ruku, oh ragu-ragu, mungkin kurang 2, maka yang ruku harusnya 10, jadi 12. Sama kayak sholat, takbir sholat Idul Adha, ya kan? Idul Fitri, Idul Adha, kan tuh 7 kali tak takbirnya tuh. 7 kali kan? Kita pas datang lupa, baru 5. Nah, kayak mana? Tidak usah ditambah, itu sunnah hukumnya. Kalau sholat jenazah wajib, kan itu rukun. Takbir itu. Imam Fatihah itu gini lagi. Ah, itu tambah gerakan dewek, gerakan. Bisa dipahami Pak?